Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindrawan Pramundito, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dengan materi Sistem Pengapian Elektronik dan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya ketua kelas bisa memimpin berdoa. Silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca dulu bersama-sama surat Al-Adiyat. Dimulai dengan ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya presensi dulu. Andang Dika. Oke, selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, lagu kebanggaan warga Muhammadiyah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Nah, selanjutnya ada sebuah renungan untuk kita semuanya, agar belajar kita nanti tambah semangat, tambah mudah gitu ya. Apa yang kita pelajari itu biar cepat diresapi, biar cepat dipahami, biar rasa-rasanya itu belajar itu tidak sulit. Nah, ini ada sebuah mood booster atau motivasi dari Ustadz Hanan Ataki. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya, atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Paham?
Alhamdulillah. Jadi kalau kita mungkin saat ini belum merasa sukses atau kok usaha kita itu gitu-gitu aja ya, bisa jadi itu karena hubungan kita dengan orang tua itu baru tidak baik, atau mungkin kita sudah lama tidak ngobrol bareng, sudah lama tidak bercanda bareng, sudah lama mungkin kalau yang rumahnya jauh tidak pulang, sehingga ibu atau ayah itu merasa sendiri, butuh anak-anaknya. Nah, mungkin ketika kita usahanya itu pengen berhasil, salah satu caranya adalah minta doa kepada orang tua, khususnya ibu. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi utama kita, kemarin kita sudah membahas tentang sistem pengapian konvensional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pengapian elektronik. Nah, karena sekarang itu banyak mobil-mobil baru, kendaraan-kendaraan baru itu sudah menggunakan pengapian elektronik. Nah, sebetulnya sama dengan sistem pengapian konvensional, akan tetapi untuk yang elektronik ini fungsinya lebih baik, terus komponennya lebih bagus, sehingga kinerjanya juga lebih bagus. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari sistem pengapian elektronik itu yang pertama adalah proses pembelajaran dilaksanakan melalui menggali informasi dan berdiskusi sehingga peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengapian elektronik dengan teliti. Lalu yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan melalui praktik dan diskusi sehingga peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian elektronik dengan teliti. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dengan belajar sistem pengapian elektronik, peserta didik dapat mengatasi kerusakan pada kendaraan. Yang kedua, dengan belajar sistem pengapian ini, peserta didik dapat membantu memahami pembelajaran berikutnya, khususnya tentang tune-up. Karena di tune-up itu nanti poinnya banyak, salah satunya adalah memeriksa sistem pengapian. Selanjutnya, untuk rencana pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah pretest, yang kedua praktik dan diskusi tentang penyebab kerusakannya. Nanti dicari kerusakannya apa. Sudah ada 2 mobil di sini, ada mobil Avanza warna abu-abu tua, sama ada Avanza warna abu-abu muda. Nah, nanti silakan dicari 2 mobil itu semuanya mengalami masalah pada sistem pengapian elektroniknya. Nah, nanti didiskusikan, dicari kira-kira penyebabnya apa. Lalu kalau sudah ketemu penyebabnya, langkah selanjutnya adalah silakan diperbaiki atau diatasi penyebab kerusakannya. Kalau sudah didiskusikan, nanti penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana, nah nanti didiskusikan atau dipresentasikan kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya setelah itu kita post test. Nah, itu sedikit gambaran mengenai rencana pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya ini sudah ada video, silahkan disaksikan. Oke, videonya sudah berakhir. Kira-kira apa yang diambil dari video tadi? Silahkan kalau ada yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Oke, Mas Yaki, silakan. Pembakaran pada mesin. Oke, bagus. Selanjutnya, Mas Iqmal. Terbakar oleh percikan busi. Ya, betul. Tadi memang ada percikan dari busi, lalu tadi ada api yang keluar. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi? Silakan Mas Bara dulu. Cara kerja sistem pengapian. Oke, bagus. Selanjutnya Mas Andang. Pembakaran adalah udara, bahan bakar, dan api. Syarat terjadinya pembakaran ada udara,
bahan bakar dan api. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih. Ini untuk menyemangati kita biar tidak ngantuk ya pelajaran di siang hari. Nah, itu sedikit gambaran tentang pelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kita mengenai sistem pengapian, kita coba pretest dulu. Nanti kita lihat seberapa besar kemampuan kita. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya, lalu bisa dibuka browsernya, dan di situ silakan diketikkan bit.ly/Petronik. Nanti di sana sudah ada soal. Silakan soalnya dikerjakan. Saya memantau dari sini. Oke, terima kasih Mas Anda sudah masuk nilainya. Tidak apa-apa, walaupun nilainya beberapa masih 20, masih 60, ada juga yang belum mendapat nilai karena ini baru pretest. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di samping timur kita, di bengkel kita tercinta ini sudah ada 2 mobil. Mobil Avanza warna abu-abu tua, sama ada Avanza abu-abu muda. Berbeda tahun, yang satu 2010, yang satu lagi 2014. Nah, kedua mobil ini sudah memiliki masalah yang hubungannya dengan sistem pengapian elektronik. Nah, nanti silakan kedua mobil ini untuk dilakukan pengamatan. Nanti silakan di starter. Nanti setelah di starter, apa yang terjadi? Mesinnya nyala atau tidak? Lalu kalau misalnya tidak menyala ya sudah. Tapi kalau misalnya menyala, nanti tolong diperhatikan normal atau tidak. Nah, nanti sambil melakukan pengamatan, nanti juga bisa kalau butuh referensi nanti bisa mengakses ini bit.ly/Jargin. Nanti di dalamnya sudah ada materi-materinya. Lalu peserta didik melakukan praktik dan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, berarti sudah ada 2 mobil, berarti nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Langsung saja nanti yang depan ini Mas Davik, Mas Gilang, Mas Tri sama Mas Zaki nanti langsung di Avanza yang warnanya abu-abu muda. Nanti yang belakang Mas Bara, Mas Hikmal, Mas Dimas sama Mas Andang bisa menggunakan mobil Avanza yang abu-abu tua. Nah, oke, langsung saja menuju ke tempat prakteknya masing-masing dan melakukan praktek. Untuk kelompok 1, Avanza yang warnanya abu-abu tua, bisa disampaikan kepada teman-teman satu kelompok dan kelompok lain, kira-kira gangguan atau gejala kerusakannya seperti apa? Untuk gejalanya tadi mesinnya bisa hidup, tapi suaranya agak pincang. Oke, mesinnya bisa hidup tapi Suaranya agak pincang. suaranya agak pincang. Itu Oke, berarti gejalanya sudah ketemu, nanti mencari penyebabnya. Oke, terima kasih Mas Hikmal. Selanjutnya yang ini Mas Zaki, kira-kira gangguannya seperti apa? Gejalanya ketika di starter mesin tidak mau hidup dan kabel besi tidak memercikan api. Oke, berarti ini nggak mau nyala sama sekali ya. Oke, silakan kalau memang benar-benar tidak menyala diperbaiki, nanti dicari penyebabnya apa. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ini tadi, nah ini untuk praktek ya Mas ya. Lalu pemeriksaannya bisa dilakukan pada ini. Yang pertama pada busi, lalu yang kedua periksa koil, lalu yang ketiga periksa camshaft position sensor, yang keempat periksa crank position
sensor. Nah, ya. Nanti yang penting dipraktekkan dulu ya. Ya, dipraktekkan dulu aja. Nanti kalau sudah Trimuji, Mas Tri, nanti ini jangan lupa dipasang ya Mas Tri. Ini nanti. Ini. Ya. Ini ya. Pakai ini Mas. Ya. Mungkin bisa dipasang sekalian. Ya, dipasang sekalian. Ya. Ya. Ini taruh sini. Sebentar. Maaf, sebentar. Setelah semuanya dipasang, ya jangan lupa yang nomor 10 ampere. Ini ya. Oh ya. Setelah semuanya terpasang. Yang mana? Biru. Oke, yang kelompok 2 berarti sudah ketemu ini ya. Sudah ketemu penyebabnya. Oke, kalau sudah ketemu penyebabnya silakan ditulis dulu di kertas nanti untuk persiapan presentasi sambil menunggu kelompok yang pertama. Sebelum dinyalakan nanti silakan dipastikan bautnya semua terpasang, lalu soket-soketnya, selangnya juga, selang vakum. Sudah, pasang lagi Pak. Sudah, ini sudah ya. Oke. Ini, nah ini.
Oke, kalau sudah silakan dipasang lagi ya, lalu dinyalakan. Ada bedanya enggak? Sekarang sudah enggak? Oke, sudah enggak pincang ya. Coba digas lagi. Terus. Oke, cukup. Bisa dimatikan. Lalu tadi hasilnya bisa didiskusikan atau ditulis lalu nanti dipresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic didekatkan. Oh, nggih. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil praktik dan diskusi tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian elektronik. Gejala yang terjadi ketika di starter mesin tidak mau hidup dan kabel busi tidak memerhatikan bunga api. Terus pemeriksaan yang dilakukan, celah busi sesuai dan ada percikan bunga api, bagus. Kesimpulan bagus. Koil 12 volt bagus. Crankshaft position 1900 ohm bagus. Crankshaft position sensor kabel soket CKW putus, harus diperbaiki. Kesimpulan, setelah kabel soket CKW yang putus diperbaiki, mesin dapat menyala normal kembali. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Mas Gilang, berapa spesifikasi celah busi yang bagus? Spesifikasi celah yang bagus menurut spesifikasi adalah 0,8 sampai 0,9 mm. Oke, bagaimana? Pertanyaannya bisa dijawab? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak silakan ditutup lalu kembali ke tempat duduknya lagi. Terus sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Gejala yang terjadi pada mobil Avanza yang kami periksa tadi, ketika di starter mesin bisa hidup tetapi tidak normal atau pincang. Terus hasil pemeriksaannya untuk busi nomor 1 mati dan harus diganti. Terus untuk koil, soket koil nomor 3 itu kabel putus dan harus diganti. Lalu untuk untuk CPS hasil pemeriksaannya 1900 ohm dan keadaannya bagus. Dan untuk crankshaft position sensor hasil pemeriksaan 1900 ohm dan itu adalah bagus. Nah, untuk kesimpulannya setelah busi nomor 1 yang mati diganti dan soket coil nomor 3 diperbaiki, mesinnya dapat menyala normal kembali. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan kalau ada pertanyaan. Mas Gilang. Apa penyebab kabel soket koil bisa putus? Bisa jadi ada tikus masuk ke dalam ruang mesin dan menggigitnya, atau bisa jadi ketika mengganti busi ketarik. Ampun. Cukup, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup silahkan ditutup lalu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Nah, tadi sudah
kita praktekkan bagaimana cara mengatasi mobil yang sistem pengapiannya mengalami kerusakan. Dan sudah kita cari juga penyebabnya dan sudah ketemu juga dan sudah berhasil kita perbaiki. Lalu berarti di sini kita sudah belajar tentang sistem pengapian elektronik. Selanjutnya kita post test dulu ya. Kita post test. Nanti silakan dikerjakan lagi apa yang ada di depan. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan alhamdulillah semuanya ada peningkatan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, barusan kita sudah melakukan post test. Selanjutnya, nah kita coba merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, tadi kita sudah melakukan pembelajaran tentang sistem pengapian. Nah, ini saya tulis. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah siswa-siswa semuanya dapat? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan bisa angkat tangan. Mas Zaki? Oke, silakan. Belajar cara kerja sistem pengapian elektronik. Oke, yang pertama belajar cara kerja ya, cara kerja sistem pengapian elektronik. Oke, berarti tadi ketika memperbaiki sistem pengapian elektronik, otomatis kita juga belajar cara kerjanya. Oke, bagus. Selanjutnya Mas Bara dulu. Kasih Mas Bara dulu. Silakan Mas Bara. Belajar memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian elektronik. Oke, belajar memperbaiki sistem pengapian elektronik. Oke, tadi sudah belajar tentang mencari penyebabnya apa. Nah, sekarang belajar memperbaikinya seperti apa. Oke, bagus. Selanjutnya belajar cara memeriksa komponen sistem pengapian elektronik. Oke, belajar memeriksa komponen ya, memeriksa komponen. Oke, bagus. Tadi ada beberapa komponen memang yang sudah diperiksa. Tadi Mas Bima periksa apa aja? Yang di sana? Yang diperiksa? Busi ya, oke bagus. Selain busi ada lagi? Oke, busi sama kabel-kabel. Nah, kabel dan busi itu adalah komponen dari sistem pengapian. Itu sudah diperiksa bagus. Selanjutnya ada lagi? Oke, Mas Iqbal. Belajar memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian elektronik. Belajar memperbaiki kerusakan ya. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Mas Bara. Oke, nggak apa-apa. Mungkin tadi pas Mas Bara menyampaikan, mungkin baru nggak fokus. Bagus, oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem pengapian elektronik. Dan semoga saja dengan kita belajar sistem pengapian elektronik ini, nanti ketika ada kerusakan di rumah atau di jalan, tempatnya tetangga kita, nah barangkali kita dimintai untuk memperbaiki, nah itu bisa kita perbaiki. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang memperbaiki sistem penerangan dan panel instrumen khususnya untuk tanda belok atau rating. Nah, nanti bisa disiapkan ratingnya. Nah, itu dari saya. Semoga pelajaran pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, sebelum saya tutup, ketua kelas bisa dipimpin untuk mengakhiri doa dulu. Mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, siap. Terima kasih Mas Iqbal sudah memimpin doa.
pada kesempatan siang hari ini, selanjutnya dari saya apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.